fil jasadina wa jiratan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma habibna alaina fi menyebarkan apa itu? Kebaikan-kebaikan yang kita terima. Kepada siapa? Kepada seluruh warga sekolah ketika kita di sekolah, kepada seluruh warga masyarakat ketika kita berada di rumah. Jangan dapat ilmu, dapat manfaat dari pertemuan, tapi untuk kita sendiri. Ya untuk kita sendiri nggak apa-apa, tapi dengan yang lain kita buat circle. Ada punya circle nih, punya circle perempuan biasanya tuh ada 3 circle-nya kemana-mana sama, ada 4 circle. Circle ini adalah kita ingin membentuk circle, satu lingkaran, satu kelompok kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Pelajar Pancasila.
menjaga diri kita supaya nggak tercemar dengan hal-hal negatif itu, supaya kita bisa mengendalikan diri kita supaya nggak terjerumus pada hal-hal itu. Yuk sekarang sadari bukan kelemahan ya, tetapi sesuatu yang perlu kita perbaiki. Nah, apa kira-kira? Bang, kalau tadi cepat untuk belajar sesuatu bisa cepat gitu ya tadi ya. Kira-kira apa yang membuat memperbaiki dalam diri apa? Baik, nah ingin memperbaiki pola pikirnya supaya jadi lebih mudah untuk berpikir hal-hal yang positif. Tepuk tangan dulu dong buat teman kita ya. Anda udah tahu support powernya, Anda udah tahu kryptonite-nya, apa yang perlu Anda perbaiki. Kemudian Anda harus tahu bakatnya, talent, bakat. Tahu bakat itu maksudnya apa? Sesuatu yang memang kita dari bawaan lahir kita udah ada, yang kita nggak latih pun dia memang udah muncul. Bedanya sama ini apa? Passion itu minat, apa yang kita sukai. Orang, ya kan? Kalau gurunya ini dengan cara tertentu sehingga mereka bisa membangun pendidikan di Jepang sana hanya dalam waktu beberapa tahun saja. Jepang begitu luar biasa. Yang tadinya udah hancur sekarang menjadi negara dengan teknologi yang sangat luar biasa. Karena apanya? Gurunya. Nah, sekarang ada guru penggerak, ada guru macam-macam. Kenapa? Karena guru itu yang nanti akan melahirkan para pemimpin-pemimpin dunia, dan otomatis guru berdaya, guru yang empower, yang tahu potensi siswa dan dia bisa menunjukkan potensi itu, dia akan bisa mengubah dunia. Nah, sebelum kita belajar tentang bagaimana caranya kita bisa mengempowering diri kita sendiri, membuat diri kita menjadi berdaya menjadi seorang guru, kita perlu belajar prinsip-prinsip dasarnya dulu. Kenapa penting belajar prinsip dasar? Karena kata Ralph Waldo Emerson ini, orang yang menguasai prinsip dapat dengan sukses memilih metodenya sendiri. Orang yang mencoba berbagai metode tapi mengabaikan prinsip pasti akan mengalami kesulitan. Sama kalau kita mau bangun gedung, mau bangun rumah, yang pertama dibangun fondasinya. Nah, prinsip ini ibaratnya kita membangun fondasi. Kalau saya mau menjadi seorang guru yang akhirnya siswa suka sama saya, yang materi bisa disampaikan dengan efektif, yang bisa membuat siswa termotivasi, sebelum belajar metode-metodenya, saya harus belajar prinsip-prinsip dasarnya. Setuju Bapak Ibu? Kayaknya seru banget di belakang. Saya mau ikutan di belakang ya, biar seru-seruan bareng di belakang. Izin saya lewat ini boleh Bapak ya? Oke. Seru nih kayaknya di sini ya. Oh, ini bisa kelihatan juga. Oh. Oke. Baik. Nah, Bapak Ibu, kalau kita udah sepakat bahwa kita akan belajar prinsip-prinsip dasarnya seperti yang tadi saya sampaikan, semakin besar gedungnya, fondasinya semakin dalam, semakin banyak nanti metode yang kita akan pelajari, maka fondasinya juga harus semakin kuat. Itu kenapa beberapa hal nanti yang akan saya sampaikan setelah ini sangat penting sekali, karena saya yakin Bapak Ibu semuanya udah pasti udah paham lah metode-metode itu. Tapi ketika diaplikasikan di kelas nggak bisa ya, karena kadang-kadang lupa prinsip dasarnya. Nah, siap untuk kita sama-sama membangun lagi, menguatkan lagi fondasi-fondasi diri kita sebagai seorang guru. Siap Bapak Ibu? Siap. Oke, baik. Sebelum itu, ini jam-jam istirahat. Kita perlu naikkan energi kita supaya pembelajarannya lebih semangat. Bapak Ibu, pada kampanye di telapak tangan kita, ini banyak simpul-simpul saraf yang berhubungan ke seluruh tubuh kita, betul? Kalaupun kata-katanya benar, tapi yang dilihat salah, orang cenderung ikut yang dia lihat. Nah, kita Bapak Ibu adalah teladan untuk anak-anak kita. Anak-anak, kalian harus jaga kebersihan. Yang dilihat yang mana, yang diikutin? Omongannya apa? Kita di rumah sholat. Wah, makanya bukan sinetron. Kira-kira anaknya ngikut yang mana? Anak-anak itu Bapak, mereka melihat dan mencontoh. Maka prinsip dasar seorang empowering teacher adalah memberikan contoh, memberikan teladan yang terbaik. Kata-kata kita, perilaku kita,
kita, cara berpakaian kita, cara jalan kita, sadar atau nggak sadar, itu mereka copy banget. Ah, guru saya aja kayak gini. Betul? Tapi ketika mereka menemukan contoh teladan yang baik, guru saya begitu. Enggak cuma ngomong, tapi juga melakukan apa yang dia omongkan. Nah, ini adalah prinsip. Guru teladan mampu menyelaraskan antara perkataannya dengan sikap kesehariannya. Kalau kita sudah bisa menunjukkan hal tersebut, Bapak Ibu, anak-anak itu nggak perlu disuruh-suruh, dia udah ikut sendiri. Ya, kita tentunya sebagai seorang guru perlu menjadi contoh buat anak-anak. Nah, kenapa kita perlu menjadi contoh? Karena ketika kita meninggal dunia, Bapak Ibu, maka semua amalan akan terputus, betul? Kecuali 3 hal. Ini yang saya yakini. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mau mendoakan. Setiap hari kita mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada anak-anak kita. Bisa dibayangkan kalau satu kebaikan saja yang kita ajarkan kepada siswa-siswa kita dan mereka amalkan seumur hidup mereka, berapa banyak tabungan kita. Tapi sebaliknya, kalau kita contohkan satu hal yang membuat mereka akhirnya melakukan keburukan, jangan-jangan itu juga jadi dosa jariah. Allah, saya nggak tahu. Ya, maka penting banget kita sadari, Bapak Ibu, bahwa saat ini kita adalah orang yang paling beruntung, yang dipilih Tuhan, yang ditakdirkan Tuhan menjadi seorang guru. Kenapa? Karena kita bisa punya investasi akhirat yang sangat luar biasa, yang gak akan pernah putus amalnya walaupun kita udah gak ada. Maka pastikan bahwa kita memberikan teladan terbaik bagi siswa-siswa kita. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat? Setuju? Baik. Itu prinsip yang pertama, Bapak Ibu. Jadilah guru teladan, karena itu akan mengantarkan kita ke surga. Pasti. Kuncinya udah ada. Berdaya itu ketika kita merasa bahwa kita itu penuh dengan percaya diri. Guru yang berdaya itu yang seperti apa? Dalam situasi apapun, mau situasinya siswanya nurut atau enggak, mau rame atau sedih, dia tetap tenang. Dia tenang. Guru yang berdaya, dia nyaman dengan tubuh fisiknya sendiri. Dia nggak minder mau gimana pun penampilannya, selama dia yakin bahwa dia tampil dengan penampilan terbaik, maka dia nyaman dengan dirinya sendiri. Guru berdaya merasa mampu, bisa jadi merasa mampu karena dia menguasai materi pelajarannya, dia mampu menguasai situasi di kelasnya, dan dia yakin dengan kemampuannya. Percaya diri udah pasti dan relax. Ini adalah kondisi ketika kita berdaya. Bisa jadi Bapak, yang membuat kita tidak berdaya itu bisa jadi bukan saja suasana di kelas. Bapak-bapak pagi-pagi kayaknya semua dia kayak gini. Tapi saya mau jadi Spider-Man juga. Kayaknya keluarin dulu Spider-Man ya. Pak, karena mereka tuh gampang sekali cemas, gampang sekali stres, gampang marah-marah menyalahkan orang di luar sana. Nah, ini bedanya antara guru berdaya dengan guru yang tidak berdaya. Apa pengaruhnya nanti pada saat kita mengajar, Bapak Ibu? Kira-kira kalau kita lagi tenang, dengan kita lagi stres, lagi marah, terus kita masuk kelas, pengaruhnya apa? Hah? Malas ngajar. Ya, betul sekali Pak. Ya. Dan kalau gurunya udah malas ngajar, kira-kira siswanya jadi kayak gimana? Yang malas belajar Pak. Karena energi gurunya nyampe, ya, mempengaruhi kondisi di kelas. Nah, kita lihat bagaimana caranya guru bisa berdaya. Ada 3 hal, ada 3 aspek yang kalau ini sinkron, kita akan berdaya. Yang pertama adalah self talk. Tadi kita udah singgung sedikit tentang self talk. Self talk itu apa? Apa yang kita katakan kepada diri kita sendiri. Ya. Kemudian visualisasi, nanti kita akan belajar bagaimana membayangkan suasana kelas yang positif. Kemudian
Fisiologi itu berarti kondisi fisik kita. Ya, kita akan mulai dari yang pertama, self talk. Self talk itu berbicara bagaimana kita berbicara dengan diri kita sendiri. Apa yang kita omongin kepada diri kita sendiri. Atau biasa orang sebut juga dengan istilahnya inner voice. Deepak Chopra mengatakan hampir 60.000 lebih setiap hari, 60.000 kali kita ngomong sama diri kita sendiri. Dan sayangnya 80-90% yang kita omongin ke diri kita lebih banyak yang negatifnya daripada yang positif. Bangun tidur, aduh Senin lagi males. Begitu mau berdiri, sandung, sialnya pagi-pagi udah sial. Ya kan? Bu, bajunya mana? Aduh, kita belum siap bajunya, udah ribut. Di jalan macet, aduh mas, kalian pernah nggak dapat mulai hari-hari dengan kondisi seperti itu? Itu seharian sampai sore sampai malam bawaannya sial terus, bawaannya mau marah terus, bawaannya stres terus. Karena apa? Sadar nggak sadar kita sedang memprogram diri kita dengan self talk atau kata-kata yang negatif pada diri kita. Kalau Bapak Ibu belajar ilmu yang namanya Neuro Linguistic Programming, pernah dengar nggak? NLP, Neuro Linguistic Programming. Yang baru dengar pertama kali? Baru dengar pertama kali. Kalau dengar kata neuro, artinya apa? Saraf, otak, diri. Linguistik, bahasa, baik itu bahasa verbal maupun bahasa non verbal. Kata-kata yang kita ucapkan maupun ekspresi wajah kita, intonasi suara kita, emosi kita itu non verbal. Programming, program. Jadi NLP bagaimana kita memprogram saraf kita, otak kita, diri kita dengan linguistik, dengan bahasa. Makanya memperhatikan kata-kata ini penting banget. Karena kata-kata itu bisa sangat mempengaruhi diri kita, Pak. Coba diperhatiin. Orang yang stres, yang badannya sakit, psikosomatik, perhatiin orang itu. Banyak pengeluhnya atau banyak bersyukurnya? Mengeluh. Banyak mengeluhnya, Bapak. Karena banyak mengeluh, sadar atau tak sadar, dia memprogram dirinya untuk menjadi seperti apa yang dia keluhkan. Nah, kita lihat. Ini kita sebut dengan negatif self talk. Ah, saya nggak bisa, saya nggak pede, saya nggak berani, aduh kayaknya saya nggak mampu. Semua kalimat-kalimat negatif itu akan memprogram pikiran kita untuk down, untuk menjadi lemah, yang membuat kita nggak berdaya. Karena dia disupport, didoakan lingkungannya dengan kalimat-kalimat yang positif. Nah, karena kita ada guru teladan, maka kita harus membiasakan untuk menggunakan kata-kata yang positif. Profesor Emily Crow itu yang mempopulerkan teknik yang namanya afirmasi. Ya, ini ada orang-orang yang sakit kanker, yang sudah divonis hampir nggak bisa sembuh, lalu diterapi dengan terapi afirmasi. Apa yang dikatakannya? Setiap hari saya semakin sehat, semakin baik. Ini yang saya praktekkan sama anak saya tadi. Ini penelitian dari Profesor Emily Crow itu. Every day and every way I'm getting better and better. Dan apa yang terjadi? Sel-sel kankernya hilang, mati. Kenapa? Karena ternyata sel kanker itu makanannya apa? Makanannya itu rasa cemas, makanannya itu rasa takut, makanannya itu pikiran negatif. Karena ketika kita negatif, ketika kita cemas, hormon-hormon di tubuh kita yang mengeluarkan racun-racun itu terpicu. Nah, itu jadi makanan kanker. Tapi begitu kita happy, kita senang, kita berbicara dengan hal-hal yang positif, hormon-hormon endorfin, hormon-hormon kebahagiaan itu keluar dari tubuh. Dan siapa orang yang paling bisa mensugesti? Adalah orang yang punya otoritas. Siapa orang yang punya otoritas? Salah satunya guru. Bahkan waktu saya diajar di guru-guru TK itu ya, iya Pak, pantesan ada orang tua. Misalnya ini mau kita duplikat, mau lebih banyak lagi kita buat, boleh. Yang terpercaya seperti situs berita dan situs pemerintah, hindari mengambil artikel dari blog-blog pribadi yang sebutnya tidak benar. Setelah itu istilah bahkan KWR. Proyek ini kita mengulangi saja disampaikan supaya nanti kita sama-sama tahu bahwa
tahapan pelaksanaan proyek itu yang pertama kita merancang waktu. Kemarin komite pembelajaran dengan Bapak Kepala Sekolah ini lokasi kemana menjadikan peristiwanya berdasarkan panduan pertanyaan yang sudah saya buat. Jadi ini nanti berdasarkan jawaban-jawaban itu itulah nanti sudah jadi deskripsi, sudah menentukan saja dalam paragraf itu. Ini langkah yang benar dan sebenarnya. Oke ya. atau kita ulang yang mana boleh kita buat. Pribadi. Yang kedua, meminta siswa terjun langsung dalam penulisan surat pribadi. Gambar atau video jenis-jenis dan pembudidayaan tanaman hias. Kami sertakan link di sini, tidak harus saya bacakan. Kemudian panduan pertanyaan berikutnya adalah apakah siswa berminat pada pembudidayaan tanaman hias? Baik Bapak Ibu, di sini adalah tema kita kali ini tentang bangunlah jiwa dan raganya, di mana judul modul yang kami ambil adalah tentang kesehatan reproduksi. Tujuan modul ini dengan tema bangunlah jiwa dan raganya menciptakan kesempatan belajar murid untuk Ini narasumber kita untuk materi bagaimana mengelola produk-produk P5 ya. Ada yang dalam bentuk poster, sosiodrama, lirik lagu, kemudian nanti ada dalam bentuk sosialisasi, ada juga yang membuat dalam bentuk kampanye dan seterusnya. Napak kilas dilanjutkan nanti pembekalan wawasan kebangsaan dari bapak-bapak yang bertugas di Kodim, dilanjutkan nanti kembali latihan baris berbaris agar kedisiplinan dan mentalnya itu dan fisiknya pun harus ditempa. Cara demikian selamat beraktivitas, jaga diri, jaga kehormatan pribadi, jaga nama baik sekolah. Itu yang diharapkan. Saya harap kita semua tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penguatan profil pelajar Pancasila, tema bangunlah jiwa raganya, subtema bela negara dimulai. Kami persilakan untuk Bapak Kepala Sekolah dan tim dari Kodim untuk melepas anak-anak kita. Dimulai dari 10:08. Di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Pagi jangan ngobrol sore. Siap, luar biasa, tetap semangat. Mari ikuti